Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15, judul renungan kita hari ini adalah Jerat Iblis. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Anda tidak dapat mengumpulkan harta di surga, jika Anda terus menggenggam harta dunia. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saya pernah membaca tentang suatu cara menarik yang digunakan orang Afrika Utara untuk menangkap kera. Untuk menangkap kera, seorang pemburu akan mengeluarkan isi sebuah labu lalu membuat lubang yang hanya cukup dimasuki tangan kera di salah satu sisi labu itu. Kemudian labu itu diisi dengan kacang dan diikatkan pada sebatang pohon. Kera yang penasaran itu akan tertarik dengan bau kacang, sehingga ia memasukkan tangannya ke dalam labu dan meraup kacang itu. Namun, lubang pada labu itu terlalu kecil baginya, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan tangannya karena genggamannya penuh berisi kacang. Karena tidak mau melepaskan kacang dalam genggamannya,
Kera itu akhirnya dapat dengan mudah ditangkap oleh si pemburu. Kera itu sebenarnya menjerat dirinya sendiri karena tak mau melepaskan genggamannya. Setan menggunakan cara yang sama untuk menjerat kita. Iblis mencobai kita supaya kita terus mengejar kekayaan duniawi yang kita pikir sebagai sesuatu yang dapat memberikan keamanan kepada kita. Selama kita menggenggam kuat-kuat kekayaan tanpa mau melepaskannya, kita akan diperbudak oleh kekayaan itu. Dengan demikian tepatlah peringatan dalam Alkitab itu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Rasul Yohanes juga berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingatlah akan apa yang dialami kera itu. Jangan mau dijerat iblis. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Menjadi serupa berarti dipadatkan ke dalam suatu cetakan, dibentuk sesuai dengan suatu gambar. Bahasa Yunaninya adalah suschematizo, yang adalah akar kata dari kata skematik, yaitu suatu denah atau gambaran atau perwakilan dari suatu objek. Ilah dunia ini mendesain skematik bagi sistem dunia yang jahat ini. Dunia sangatlah agresif dan menarik. Ia mau membentuk hidup kita sesuai dengan standarnya, fashionnya, entertainmentnya, prinsip-prinsipnya, filosofi-filosofinya, dan musiknya. Anak-anak Allah perlu berdiri teguh melawan tekanan kompromi dunia dalam setiap area hidupnya. Kita harus ingat bahwa dunia tidak mengasihi kita dan dunia tidak memiliki hikmat. Mengikuti jalan dunia adalah bodoh dan berpikiran pendek. Allah mengasihi kita dan Allah adalah hikmat, dan jalan-jalannya adalah benar dan baik dan kekal. Jadi serupa berarti, to be confirmed, yang dapat juga dikatakan jangan sampai kita menyetujui gaya hidup dunia. Kebenaran tidak didasarkan pada berapa banyak orang yang menyetujui hal tersebut. Tapi standar kebenaran kita hanya daripada Alkitab dan tidak bisa dikompromikan. Seringkali kita merasa hal yang disetujui banyak orang adalah hal yang benar. Kita perlu kembali lagi kepada Alkitab untuk menilai hal tersebut. Kebenaran itu sesungguhnya adalah pribadi Yesus. Kenapa kita jangan serupa dengan dunia ini? Karena kita harus menyadari bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari nas hari ini kita akan belajar 4 aspek untuk tidak serupa dunia ini, yakni: pertama, melalui aspek kehidupan pribadi. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini, kita perlu bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terutama bersyukur kepada suami, istri, anak, orang tua yang Tuhan sudah berikan. Gaya hidup dunia adalah gaya hidup yang tidak pernah puas terhadap apapun, sehingga bersyukur dan memperkatakan hal yang baik adalah cara untuk menangkal keinginan daging. Kita harus mengerti dengan jelas
bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan lebih daripada harta-harta yang ada di dunia ini sebanyak apapun jumlahnya. Kedua, melalui aspek kehidupan keluarga yang sesungguhnya adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan jatuhnya manusia di dalam dosa, persoalan keluarga ini mengalami berbagai macam penyimpangan baik tingkah laku, sikap, maupun tindakan. Kita sebagai orang percaya harus tegas menyatakan kebenaran ini di kehidupan kita. Tidak sedikit juga godaan untuk berselingkuh di dalam hubungan suami dan istri. Kita harus waspada dan senantiasa menjaga jarak dengan lawan jenis apabila sudah memiliki pasangan hidup agar tidak jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Dosa akan selalu menggoda kehidupan semua orang percaya, maka dari itu harus dilawan. Ketiga, melalui aspek kehidupan pekerjaan. Ukuran kesuksesan karir di dunia sekarang seringkali didasari pada seberapa banyak materi yang dimiliki seseorang. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan adalah mandat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bukannya kita bekerja untuk bisa melanjutkan kehidupan. Apabila kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai suatu kepercayaan dan pelayanan yang Tuhan berikan, sudah pasti berkat akan mengikuti kehidupan kita. Jangan sampai kita menaruh materi sebagai prioritas utama dalam pekerjaan kita. Keempat, melalui aspek kehidupan gereja saat ini harus kita sadari sudah jauh dari kehidupan yang sejatinya. Gereja sudah hampir serupa dengan dunia. Cara dan gaya kehidupan bergereja sudah lebih duniawi. Gereja bukan lagi diatur kehendak Tuhan, tetapi sudah diatur oleh kehendak dan nafsu manusia. Gereja telah kehilangan kuasa Tuhan, dan dikuasai oleh keinginan dan nafsu manusia yang haus kekuasaan. Umat yang mengaku percaya telah mengusir Tuhan dari kehidupan bergereja dan memasukkan kuasa-kuasa dunia dan manusia untuk mengatur gereja. Kita harus terus menyadari bahwa kebenaran kita bukan menurut apa yang dikatakan orang lain, tapi hanya berdasar pada firman Tuhan saja. Karena itu, jika ingin hidup kita berbahagia, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tinggallah di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28 berkata, "Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." Tinggallah di dalam Kristus berarti seluruh hidup kita bersama dengan Kristus. Dengan tinggal di dalam Kristus, maka kita akan beroleh keberanian percaya dan tidak usah lagi malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Para peneliti Alkitab berpendapat bahwa 1 Yohanes 2 ayat 28 ini adalah permulaan dari sebuah bagian yang baru. Yohanes selain sekali lagi menggunakan frasa anak-anakku untuk menyebut pembacanya, secara isi tulisan yang berbicara tentang waktu terakhir munculnya antikristus berpindah ke topik yang baru, yakni tentang kedatangan Kristus kedua kali. Terdapat sebuah perihal yang paling penting bagi orang percaya dalam menghadapi kedatangan Kristus kedua kali, yang juga merupakan berita paling utama dari keseluruhan surat, yakni, tinggallah di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus saja orang baru mampu beroleh keberanian, dan tidak usah malu berdiri di hadapan Kristus.
Kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah apa yang diharapkan dengan sungguh-sungguh secara serius oleh setiap anak-anak Allah. Berdasarkan pengajaran Yohanes, ada sebagian orang akan takut dan malu menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, yakni orang-orang yang bukan tinggal di dalam Kristus. Yohanes selain sekali lagi menekankan keselamatan yang didapatkan di dalam Kristus, di 1 Yohanes 2 ayat 29 terlebih lagi mengingatkan orang percaya dalam kehidupan harus berbuat kebenaran, karena Tuhan yang menganugerahkan kita hidup adalah benar. Namun ini tidak menunjukkan bahwa punya tingkah laku yang baik bisa menggantikan pengampunan dosa oleh Kristus yang merupakan satu-satunya jalan mendapatkan keselamatan. Kemampuan berbuat kebenaran dalam kehidupan berasal dari hidup yang benar. Hidup yang benar berasal dari Allah yang benar, oleh karena itu harus tinggallah di dalam Kristus. Tepat seperti yang Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yohanes berkata, apabila ia menyatakan dirinya, kata menyatakan juga pernah dipakai dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan, yang dipakai untuk menggambarkan Kristus firman yang menjelma menjadi manusia. Dan di ayat ini kata menyatakan adalah menunjuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena Yohanes segera menyambung perkataannya pada hari kedatangannya. Kata datang, walaupun hanya muncul satu kali dalam surat 1 Yohanes. Namun dalam kitab Perjanjian Baru yang lain semuanya memakai kata ini untuk menubuatkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Maka tanpa diragukan, Yohanes adalah berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali pembacanya. Saat Yohanes melanjutkan pembicaraan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ia menekankan 3 aspek. Pertama, walaupun belum nyata bagaimana keadaan kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali, namun orang Kristen mengingat kedatangan Tuhan yang kedua kali, di dalam hati akan memiliki sukacita yang sangat besar. Para peneliti Alkitab menerjemahkan 1 Yohanes 3 ayat 1 memakai kalimat yang lebih lisan seharusnya adalah, lihatlah, kasih yang Bapa tumpahkan di atas kita adalah sedemikian besar. Kita bahkan disebut sebagai anak-anak Allah, kita juga memang adalah anak-anaknya. Ini adalah ekspresi jeritan pujian kekaguman dan penuh syukur, tidak hanya adalah karena Yesus keselamatan yang agung sehingga kita menjadi anak-anak Allah, juga adalah karena memiliki pengharapan penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedua, saat Tuhan menyatakan diri, anak-anak Allah semuanya akan menjadi sama seperti Dia, dan akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaannya yang sebenarnya adalah menunjuk Ia adalah bagaimana sejak mulanya. Ini adalah pengharapan muka dengan muka berjumpa Tuhan. Jika kita benar-benar mengharapkan kemuliaan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka sepatutnya menyucikan diri. Caranya adalah yang dituliskan sebelumnya. Darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Hanya dengan seperti Yesus bersih tidak bercacat celah, kita baru mampu muka dengan muka bertemu Tuhan. Ketiga, kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali seharusnya merupakan pengharapan dan sukacita yang dimiliki setiap anak-anak Allah. Hari ini orang Kristen hidup dalam dunia menghadapi tidak sedikit kesulitan,
mencakup manusia dunia yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui atau setuju dengan cara kehidupan kita, bahkan melakukan aniaya terhadap kita. Kekuatan orang Kristen selain karena sudah menjadi anak-anak Allah, lebih penting adalah tubuh kemuliaan Yesus Kristus akan datang lagi ke dalam dunia. Tidak heran Paulus dalam penderitaan tetap mampu dengan sukacita menghadapi, seperti yang ia ajarkan, sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu, tinggallah tetap dalam Kristus agar kita beroleh keselamatan kekal. Apakah artinya kita tidak boleh mengasihi dunia? Mari kita jawab, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 tertuliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 menulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Allah mengasihi dunia, tetapi kita tidak diperbolehkan demikian." Kenapakah ada pertentangan? Di dalam Alkitab, istilah dunia dapat merujuk kepada dunia dan alam semesta, tetapi lebih sering merujuk kepada sistem manusia yang seringkali bertolak belakang dengan Allah. Ketika Alkitab menuliskan bahwa Allah mengasihi dunia, tulisan ini merujuk kepada manusia yang tinggal di dunia. Sebagai anak-anaknya, kita harus mengasihi sesama. Perumpamaan orang Samaria yang baik mengungkapkan bahwa kita tidak diperbolehkan memilih kasih dalam mengasihi. Ketika kita dihimbau untuk tidak mengasihi dunia, Alkitab sedang berbicara mengenai sistem penilaian duniawi yang korup. Setan adalah Allah dunia ini dan ia mempunyai sistem penilaian tersendiri yang bertolak belakang dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 merincikan nilai-nilai yang dipromosikan setan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Segala macam dosa dapat dirangkum oleh ketiga kejahatan itu: iri hati, perzinahan, keangkuhan, kebohongan, keegoisan, dan lebih banyak lagi dosa bermunculan dari ketiga akar kejahatan itu. Keduniawian adalah yang kita tinggalkan ketika kita datang kepada Kristus. Yesaya 55 ayat 7 menuliskan bahwa datang kepada Allah melibatkan kita meninggalkan cara dan pikiran kita sendiri. Pengarang John Bunyan, di dalam bukunya The Pilgrim's Progress, menggambarkan posisi orang percaya, matanya terangkat ke surga, sambil membawa buku yang terbaik dari semua buku di dalam tangannya, dan berdiri dengan dunia seakan tertinggal di belakangnya. Dunia seringkali memuji dosa. Tayangan Hollywood mendukung iri hati kita kepada pendosa dan dengan bodohnya membandingkan diri kita dengan orang cantik. Seringkali popularitas para bintang terdapat pada kemampuan mereka membuat kita tidak puas dengan kehidupan kita. Iklan-iklan pun menggunakan cinta kita pada keduniawian sebagai unsur ketertarikan dan kuasa atas diri kita dengan cara memperindah keinginan daging, keinginan mata, ataupun keangkuhan hidup. Mengasihi dunia bermakna mengabdi kepada harta, filosofi, dan prioritas dunia. Allah telah berkata pada umatnya untuk berprioritas kepada nilai-nilainya yang kekal. Kita seharusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan, dan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan dunia secara bersamaan. Ketika kita masuk ke dalam keluarga Allah melalui iman dalam Kristus, Allah menguatkan kita untuk meninggalkan huru-hara yang dikejar oleh dunia. Kita menjadi warga negara kerajaan lain. Keinginan kita berorientasi ke surga, dan kita mulai mengumpulkan harta yang kekal. Kita menyadari bahwa hal yang benar-benar penting adalah yang kekal, bukan sementara, dan kita berhenti mengasihi dunia. Jika kita terus mengasihi dunia seperti orang yang tidak percaya, maka pertumbuhan rohani kita akan lumpuh dan tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 12 ayat 25, Yesus menerangkan konsep ini dengan lebih jelas ketika ia berkata, "Orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi orang yang membenci hidupnya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup sejati dan kekal." Dalam tidak mengasihi dunia, kita memperpanjang kehidupan kita. Yesus berkata, jika kita mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Dia, maka kita tidak pantas menerimanya. Pada umumnya, istilah dunia di dalam Alkitab merujuk kepada sistem kejahatan yang dikendalikan setan yang menggiring kita menjauhi penyembahan akan Allah. John Calvin berkata, hati manusia adalah pabrikan berhala. Kita dapat membuat berhala akan segala hal. Gairah hati yang tidak diletakkan oleh Allah untuk kemuliaannya dapat menjadi berhala bagi kita. Mengasihi dunia adalah berhala. Jadi, walaupun kita diperintahkan untuk mengasihi manusia di dunia, kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang bersaing untuk kasih kita kepada Allah. Tanda mengenal Allah, 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, "Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Mengenal berarti kita tahu siapa Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengenal Allah berarti kita tahu siapa Allah dan apa kehendak dan perintah-Nya bagi kita. Kata mengenal dalam bahasa Yunani memiliki makna memahami atau mulai mengenal karena pengalaman yang berkelanjutan. Kata mengenal yang dipakai oleh Yohanes dalam konteks ini mengandung arti pengenalan yang datang dari pengalaman, yaitu pengalaman menjalani hidup bersama. Jadi, orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Pengenalan yang berkelanjutan akan Tuhan dalam pengalaman membuat kita menuruti perintah-perintah-Nya. Selanjutnya ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kata kebenaran menyatakan realitas Allah yang disalurkan dan diwahyukan dari firman ilahi. Kemudian kata perintahnya mengacu kepada perintah perjanjian baru yang adalah perintah Tuhan Yesus yang diberikan secara langsung oleh-Nya atau melalui para rasul. Semakin kita mengenal Dia di dalam pengalaman, semakin kita menuruti perintah-Nya. Anak yang hidup dekat dengan ayah dan ibunya barulah dapat mengenal dengan baik siapa orang tuanya dan bagaimana karakter mereka. Dia bisa menjelaskan sifat-sifat dan kesukaan-kesukaan orang tuanya karena mereka selalu hidup bersama, suka duduk bersama, saling bercerita, dan berdoa bersama. Hal ini tidak bisa terjadi jikalau anak dan orang tua jarang bertemu dan tidak pernah bersekutu bersama.
Anak yang mengenal dan mengasihi orang tuanya dengan baik tentu mengetahui kehendak dan ekspektasi mereka, dan akan berusaha untuk melakukannya. Demikian juga dengan orang yang mengenal dan mengasihi Allah akan menuruti perintah-perintahnya. Ketaatan pada perintah Allah adalah manifestasi dari pengenalan akan Allah. Orang yang mengenal Allah akan mengetahui betapa besar kasih Allah, dan akan sungguh-sungguh mengasihinya. Orang yang mengasihinya akan menuruti segala perintahnya. Suatu tanda yang mutlak ada pada seseorang yang mengenal Allah adalah ia melakukan perintah-perintah Allah. Dari buahnya lah seseorang dapat diketahui bagaimana ketaatannya kepada Allah. Buah perbuatan yang baik akan menunjukkan pada lingkungan sekitarnya bahwa ia adalah seorang yang saleh, yang menuruti perintah Allah. Orang yang mengaku mengenal Allah namun berkelakuan buruk, tidak akan dapat dipercayai sebagai orang yang mengenal Allah. Pengenalan akan Allah akan mengubahkan sifat dan karakter kita menjadi ke arah keserupaan dengan Allah. Dua orang sahabat yang sangat dekat akan mempunyai ciri, kesukaan dan kebiasaan yang hampir mirip. Mengapa? Karena pada mereka masing-masing ada suatu pengenalan akan sahabatnya, mereka saling kenal satu sama lain, dan pengenalan ini mengubahkan mereka. Terlebih lagi daripada itu, pengenalan akan Allah akan membuat kita mengerti akan keinginan hati Allah bagi kita. Dan hal tersebut membuat kita senantiasa rindu untuk memenuhi keinginan hatinya. Sudahkah kita mengenal Allah? Allah yang transenden itu, yaitu yang begitu jauh, telah menjadi Allah yang imanen, dekat dengan kita. Dia memperkenalkan dirinya dengan kehadirannya di bumi dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau mengenal Aku, engkau juga mengenal Bapa-Ku, sebab Aku dan Bapa adalah satu." Allah Bapa di surga adalah satu dengan Yesus Kristus. Maukah kita mengenal Allah lebih dekat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan belajarlah mengenal Dia, maka kita akan mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya. Karena itu, teruslah mengenal Allah lebih dalam lagi agar kita semakin taat pada perintah-perintahnya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami,
Kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.